Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan 2 akan membahas tentang restrukturisasi dan reorganisasi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yaitu Muhammad Bintang Harafi, Salimatus Sadia Rusli, dan Sinta Febrina. Untuk materi restrukturisasi, pengertian dan tujuannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Restrukturisasi sendiri merupakan downsizing yang merupakan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja, divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Restrukturisasi ini berarti bisa memperbesar atau memperkecil perusahaan tersebut. Strategi restrukturisasi ini berarti memerlukan tim manajemen yang mempunyai wawasan untuk melihat ke depan bagaimana situasi dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari restrukturisasi ini yaitu secara umum untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Jenis-jenis dari restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan yang meliputi kinerja menjadi semakin baik. Yang dalam portofolio ini adalah setiap aset, lini bisnis, atau SBU maupun anak perusahaan. Yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan ini dievaluasi berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa jadi laporan penjualan, laba rugi, dan laporan lainnya. Restrukturisasi manajemen atau organisasi. Penyusunan ulang, komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Ini biasanya terjadi dalam internal perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta, dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk restrukturisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan melakukan restrukturisasi dengan tujuan yaitu untuk mendesain kembali atau mereformasi ulang kegiatan perusahaan untuk mempertahankan perusahaan tersebut dari tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan. Nah, dalam melakukan restrukturisasi, perusahaan biasanya bisa melakukan dengan beberapa bentuk. Yang pertama, yaitu bisa dengan melakukan merger. Merger merupakan penggabungan suatu perusahaan, penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang lebih besar dan lebih kuat, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya perusahaan tersebut. Keuntungan dari melakukan merger ini yaitu bisa untuk meningkatkan ekonomis atau pendapatan yang lebih terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akuisisi. Akuisisi menurut Michel Ehit yaitu suatu bentuk kepemilikan perusahaan lain lewat cara yaitu membeli aset dari perusahaan tersebut. Nah, dapat diartikan bahwa akuisisi ini adalah pengambil alihan sebuah perusahaan dengan cara membeli saham atau aset perusahaan tersebut, sehingga perusahaan yang diakuisisi bisa separuhnya menjadi milik hak perusahaan yang mengakuisisi. Tentunya harus sesuai dengan perjanjian akuisisi yang dilakukan antara kedua belah pihak perusahaan. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan bentuk take over, render offers, dan juga defenses. Dalam hal ini, pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Bentuk yang selanjutnya yaitu divestitur. Divestitur merupakan pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk barang. Yang kelima disebut dengan bentuk leverage buyout, merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang
pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Dan yang keenam yaitu likuidasi. Likuidasi merupakan proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, sini saya akan menjelaskan materi reorganisasi. Reorganisasi ini adalah proses merancang dan mengimplementasikan perubahan signifikan dalam struktur bisnis. Tujuannya yaitu sebagai sasaran keuangan baru, tugas penting baru, keinginan untuk menambahkan efisiensi, lalu perubahan ukuran perusahaan, lalu yang kelima kesenjangan kinerja, dan yang terakhir sebagai tekanan eksternal. Perancangan dan pengimplementasian reorganisasi. Eh, Seperti dalam hal perancangan, petugas keuangan perusahaan, eksekutif, orang-orang departemen hukum dan konsultan luar semuanya dapat menjadi bagian dari perancangan reorganisasi perusahaan. Dan untuk mengimplementasikan dilakukan oleh anggota departemen sumber daya manusia dan teknologi. Lalu ada juga tahapan untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Yang pertama, evaluasi strategi saat ini. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, komunikasi rencana. Lalu yang keempat, menyiapkan rencana pesangon. Lalu yang kelima, melaksanakan rencana. Dan keenam, nilai dan renungkan. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi restrukturisasi dan reorganisasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.